lost connection nih, ketinggalan materinya. Oke. Oh ya teman-teman, aku mau ingetin, jadi untuk yang workshop siang hari ini, kita kan akan bahas mengenai TAP. Jadi nanti kalau misalkan teman-teman mau tanya-tanya, itu seputar TAP aja ya teman-teman. Jadi kayak jangan sampai topiknya terlalu jauh gitu. Karena memang untuk workshop siang hari ini, kita fokus membahas TAP aja nih teman-teman. Gitu. Mendung tanpa hujan, kayak lagu Kak. Cerah, oke. Makasih ya teman-teman yang udah jawab. Nah, kayaknya ini udah mulai rame, tapi nanti mungkin untuk teman-teman kreator yang belum join, bisa sembari menyusul, karena ini aku masih sembari kirim terus nih infonya. Nah, karena sekarang udah jam 2 hampir lewat 10, kita bisa sembari mulai aja dulu kali ya teman-teman. Kalau gitu sebelum aku mulai, aku mau sedikit info ke teman-teman bahwa hari ini aku nggak sendirian. Jadi kalau biasanya aku workshop sendirian dari awal sampai akhir, aku hari ini nggak sendirian. Aku ditemenin sama teman-teman dari tim HK. HK itu merupakan sebuah agensi nih. Boleh nih dari Kak Debra atau Kak Indri dulu mungkin yang mau perkenalan. Halo, selamat siang semuanya. Thank you so much Kak Silika. Halo, hai teman-teman Halo semuanya. Kak Debra. Ya, thank you so much tentunya buat hari ini. Dan kita lihat ya, banyak banget ini kakak-kakak yang dari berbagai daerah di Indonesia. Ada yang dari ujung timur di Aceh, ada yang Medan juga, ada Kalimantan Timur. Mungkin yang lebih timur lagi gitu ya, di Papua. Kalau Aceh tadi barat ya harusnya ya. Ya, tentunya terima kasih banyak teman-teman semuanya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama tentunya. Dan mungkin kan ini juga sebagai persiapannya teman-teman untuk makin cuan nih ya di program TAP ini ya. Dan mungkin saya juga mau perkenalkan kami dari HK Indonesia. Kami juga ada agensi MCN dari TikTok juga, ada partnernya dari TikTok. Dan tentu kita semuanya ya di sini nanti kita punya banyak kolaborasi juga sama brand, juga tentunya di program TAP ini kita nanti akan ada campaign-campaign menarik. Tapi kan untuk ikutan campaign itu gitu ya, tentu banyak sekali ilmu yang akan kita share. Mulai dari gimana cara ikutan programnya, terus nanti mungkin kita juga akan belajar gimana sih di sesi yang lain ya, kita akan belajar gimana sih bikin video yang sesuai nanti sama kolaborasi brand gitu ya. Karena kan mungkin selama ini kakak-kakak akan selama ini membuat videonya kan video based on dari kreativitasnya teman-teman semuanya ya gitu. Nah, nanti ke depan kita akan sharing ilmu lagi gitu supaya nanti sesuai juga nih sama mungkin ya kalau brand kan punya guideline kayak gitu. Jadi kalau di HK itu tidak hanya untuk campaign TAP aja gitu, tapi kita juga punya program-program edukasi, kita punya banyak sekali pelatihan. Jadi teman-teman yang pengen makin jago video short produknya, kita siap buat sharing-sharing ilmunya. Kalau pengen lebih jago lagi buat live shoppingnya, kita juga siap buat sharing-sharing juga. Kurang lebih gitu Kak Silika perkenalannya, dan salam kenal semuanya ya. Nanti ada Kak Indri juga yang akan sharing ilmunya di sesi kali ini. Terima kasih. Oke, thank you Kak Debra atas perkenalannya. Oke, jadi teman-teman udah kenal ya sama salah satu tim HK, Kak Debra. Nah, kalau tadi Kak Debra udah perkenalan, kita boleh lanjut lagi mungkin ke Kak Indri nih. Halo Kak Indri. Halo, selamat siang semuanya. Selamat siang Kak Silika dan juga semua kakak-kakak yang hadir. Wah, ini semakin lama kayaknya partisipannya semakin banyak ya Kak Silika ya. Oke, salam kenal semuanya. Saya Indri dari tim HK. Seperti yang tadi diinformasikan oleh Kak Debra, kita memang juga salah satu dari agensi TAP ya, Kak Silika, dan juga dari sisi kita sendiri juga sebenarnya kita punya banyak sekali program pelatihan. Nah, untuk hari ini nanti kita akan berdiskusi related semuanya yang berhubungan sama TAP dulu ya, Kak Silika ya. Nanti apa-apa saja yang sebenarnya apa sih TAP itu, kemudian bagaimana caranya teman-teman harus menjaga, kan ini apapun yang terjadi kan teman-teman sebagai salah satu atau menjadi representatif dari brand gitu ya, dan apa-apa aja yang harus teman-teman perhatikan supaya kembali brandnya happy, pasti otomatis balik lagi deh ke teman-teman semua gitu.
Oke, thank you Kak Indri. Kalau gitu, karena tadi Kak Debra dan Kak Indri udah kenalan, mungkin boleh langsung aja nih Kak, kita mulai workshopnya pada hari ini. Jadi untuk workshop hari ini akan dibawakan oleh tim HK ya teman-teman. Oke, mau langsung dimulai sekarang Kak? Boleh, aku share screen dulu ya sebentar ya. Oke. Teman-teman pastiin koneksinya stabil ya, biar nggak ketinggalan nih materinya. Dan nanti kalau teman-teman punya pertanyaan, boleh banget kita interaksi di kolom chat. Nanti dijawabnya mungkin di sesi akhir ya, sesi akhir materi seperti biasa gitu. Oke, Sorry, sebentar, maaf. oke, Kak, aman. Oke, aku sembari baca-baca kolom chat nih dari teman-teman. Oke, Oke, udah kelihatan nih Kak share screen-nya. udah ya. Sudah terlihat ya teman-teman ya. Oke, kalau gitu saya mulai aja ya Kak Silika ya untuk diskusinya dan juga materinya. Oke teman-teman, hari ini kita akan belajar kalau kita bilangnya jadinya les kilat seputar campaign. Nah, campaign yang akan kita jalankan saat ini adalah untuk campaignnya TAP gitu ya. Nah, kalau kita bicara seputar campaign TAP, kalau kita bicara kepanjangannya sendiri kan TikTok Affiliate Partner. Nah, campaign ini sebenarnya yang saat ini kan kalau yang saya tahu ya, Kak Silika ya, ini karena kan kita juga selalu berhubungan sama creator. Kak, ini gimana sih campaign ini apa gitu ya, tujuannya buat apa dan akhirnya kan teman-teman punya campaign itu masing-masing ya dari setiap brand dan dari setiap agensi yang bekerja sama gitu. Jadi kalau kita bicara campaign di TAP, pastinya di dalamnya itu terdapat satu, pastinya ada commission rate atau teman-teman creator itu mendapatkan komisi berapa. Dan pastinya setiap produk itu akan punya campaign link masing-masing atau campaign produk link masing-masing gitu. Dan yang kedua, di dalam campaign TAP sendiri sebenarnya akan ada yang kalau kita kerjasama sama brand itu biasanya pasti akan ada brief dari brandnya, atau kalau kita bicaranya di sini adalah SOW, adalah scope of work, artinya kira-kira setiap brand ini pada saat dia engage atau campaign-nya digunakan oleh para creator, pekerjaan apa sih yang diminta oleh brand supaya tadi campaign dari brandnya itu juga bisa dipromosikan oleh para creator. Dan pastinya di dalam campaign TAP ini juga ada hal-hal yang perlu diperhatikan oleh para creator, yaitu mengenai apa-apa aja sih yang menjadi pelanggaran pada saat mereview produk. Nah, ini adalah hal-hal yang perlu dihindari oleh teman-teman creator supaya kontennya tetap bisa jalan, atau pada saat lakukan live stream, hal-hal apa aja yang harus dilakukan dan tidak dilakukan. Gitu ya. Aku lanjut dulu. Nah, kalau kita bicara commission rate atau link campaign. Oke. Nah, kalau kita bicara campaign link yang ada di TAP itu sebenarnya menggabungkan 3 komponen. 3 hal ini apa saja? Yang pertama adalah dari sisi brandnya. Yang kedua, brand ini bekerja sama dengan agensi TAP mana. Dan 2 hal ini akan dihubungkan dengan creator. Jadi sebenarnya di dalam campaign TAP ini udah benar-benar bisa spesifik gitu ya Kak Sirika dan teman-teman, bahwa antara brand, agency sama creator ini dihubungkan dalam satu link. Dan ini sangat mempermudah untuk kita bisa melihat performance dari setiap brand, setiap creator maupun dari setiap agency gitu. Nah, ini benar-benar simple juga untuk menggunakannya. Dan pastinya biasanya keuntungan selain kita ngomongin komisi di dalam campaign ini pastinya adalah free sample yang kita sudah negokan. Jadi biasanya agensi udah nego nih sama brandnya. Kalian mau kasih sampel nggak buat kreatornya kita gitu ya? Dan kalau mau kasih sampel kira-kira berapa banyak? Nah, pada saat semua creator itu melakukan link terhadap campaign tersebut, otomatis sampel-sampel ini bisa di-deliver ke creators. Nah,
Ini yang mungkin banyak pertanyaan juga nih kadang-kadang Kak Silika pada saat kita juga melakukan proses sosialisasi terhadap creator dan juga terhadap brand gitu ya. Jadi kalau mereka pada tanya apa sih Kak bedanya gitu, kenapa kita harus pakai link dari affiliate TAP dibandingkan sebelumnya kalau nggak salah prosesnya itu kan mereka bisa ambil link dari semua produk yang ada di dalam seller ya, dalam platformnya TikToknya sendiri. Jadi kalau kita mau membedakan link affiliate TAP itu satu yang kita bisa lihat adalah creator ini nih sebenarnya secara tidak langsung dia bekerja sama dengan brandnya melalui agency atau melalui campaign yang kita create. Yang kedua, creator ini hanya mendaftarkan diri dengan mengklik mengklik campaign tersebut sehingga begitu diklik langsung tuh datanya muncul di dalam dashboardnya agency dan juga di dalam dashboardnya si brand. Yang ketiga, creator harus mengikuti ketentuan campaign dari brand, nanti akan bisa diinfokan baik oleh captain maupun dari agensinya juga. Dan yang tadi keempat, yang tadi aku udah sebutkan, lebih mudah mendapatkan sampel. Jadi otomatis dengan program-program ini akan sangat mudah untuk mendapatkan sampel karena kita sudah bekerja sama, agensinya sudah kerja sama dengan brand-brandnya. Nah, yang kelima biasanya itu setiap agensi itu punya punya beberapa program-program di dalam member-membernya gitu ya. Itu kalau kita ngomongin link TAP. Nah, kalau misalnya kita bicara untuk link open affiliate yang biasanya teman-teman lakukan, itu secara kreatornya itu langsung bisa memilih produk dan brand yang tersedia di dalam TikTok Shop. Nah, terus creator itu tidak diharuskan mendaftarkan lewat agency maupun si captainnya sendiri. Nah, kemudian creator juga pastinya ya semua link atau semua kerjasama itu kan pasti akan ada tadi yang aku bilang scope of work-nya. Jadi pastinya harus bikin video atau live setelah dapat sampel. Nah, kadang-kadang juga ada kondisi di mana creator itu kesulitan mendapatkan sampel. Nah, dengan kerjasama yang sudah dilakukan oleh agensi terhadap brand ini sangat mempermudah sampel untuk creator. Plus, komisi yang tertera di dalam komisi yang didapatkan oleh creator pastinya adalah komisi yang open affiliate gitu ya. Jadi otomatis kalau kita mengikuti dengan campaign link ini pasti akan mendapatkan tambahan benefit yang bisa didapatkan dari setiap agensi. Nah, contohnya gitu ya. Di sini kalau kita bicara benefit untuk mengikuti link TAP-nya di TikTok Shop. Biasanya kalau kita menggunakan TAP punya campaign link, itu salah satunya kan pasti ujung-ujungnya setiap creator kepengen punya komisi lebih tinggi ya. Nah, di sini fungsinya captain atau fungsinya agensi adalah mencari dari sumber atau supplier mana dengan produk yang sama kita bisa mendapatkan komisi lebih tinggi. Contoh di sini ya kalau kita lihat nih ada satu produk dan kalau teman-teman lihat di sini nih open commission rate-nya 8% gitu ya. Nah, pada saat mengikuti campaign TAP di sini kita bisa memberikan lebih. Kenapa? Karena otomatis kan dari sisi agensi akan mencari supplier yang terbaik yang memberikan komisi yang lebih baik dan pastinya ada beberapa regulasi juga yang harus kita jaga. Kalau yang aku tidak salah kemarin tuh sempat dapat informasi satu tokonya ratingnya harus bagus gitu ya karena itu sangat mempengaruhi tadi ya mau trafficnya, viewsnya gitu ya. Yang kedua kita pada saat bekerja sama dengan brand kita sendiri juga sudah memastikan bahwa SIS kalau SIS tuh kalau nggak salah service excellent ya Kasilika ya service excellent dari si toko ini sendiri harus kita pastikan di angka di atas 6 kalau nggak salah. Inilah yang secara regulasi toko yang kita jaga supaya tadi setiap campaign yang kita create itu bisa digunakan oleh para creator.
Jadi inilah yang salah satu penawaran dari dari link creator untuk di TAP. Sebentar, maaf. Nah, contoh. Nah, campaign link ini pasti teman-teman semua pada gini, tapi Kak, kita masukinnya semua satu-satu gitu. Kalau satu brand ada 10 produk, ya kalau 10, ada bahkan yang mungkin satu brand punya 20 atau 30 produk. Ya, saat ini memang untuk link campaign-nya itu teman-teman akan kelihatan tuh nama produknya apa, campaign linknya apa. Nah, campaign link inilah yang harus di-copy satu-satu ke dalam kalian punya showcase ya. Jadi yang perlu diperhatikan sama teman-teman adalah untuk link produknya ini itu sudah ada kode. Jadi setiap campaign produk itu dikeluarkan oleh sistemnya TikTok itu sudah ada kode antara brand, agency, dan juga tadi creatornya. Nah inilah yang teman-teman harus copy dan pindahkan ke showcase-nya teman-teman satu persatu. Nah, ini mungkin aku sharing sedikit untuk tata cara untuk memasukkan link TAP ya. Mungkin sebelumnya sudah pernah sempat ada juga workshop atau informasinya, nanti ini saya ulang dulu sebentar. Gabung menjadi kreator TikTok Shop Affiliate Partner. Langkah pertama, masuk ke TikTok Shop dan klik Add Products atau icon tas belanja. Lalu, klik icon tautan di pojok kanan atas. Masukkan link affiliate partner, dan tambahkan produk ke showcase, dan kreator dapat mulai mempromosikan produk lewat showcase, video, ataupun live. Jika produk yang ditambahkan dari link affiliate partner merupakan produk yang telah ditambahkan sebelumnya dan sedang dipromosikan oleh kreator, akan muncul informasi untuk kreator mengonfirmasi perubahan terhadap nilai komisi. Jika kreator setuju untuk mempromosikan produk lewat affiliate partner campaign, klik confirm. Namun, jika kreator tidak setuju dan memilih untuk mempromosikan produk dengan program yang telah berjalan dari seller, klik cancel. Langkah selanjutnya, masuk ke halaman Manage Products dengan mengklik ikon keranjang belanja. Ini adalah tampilan produk yang periode kampanyenya akan segera selesai. Berikut produk yang periode kampanyenya telah selesai atau dihentikan oleh seller. Maka, produk dari link affiliate partner tidak dapat ditambahkan ke showcase, live, ataupun video. Info terbaru dari status produk juga diterima kreator lewat pusat notifikasi. Oke, teman-teman, ini adalah refreshment lah ya, sedikit refreshment bagaimana cara memasukkan link campaign-nya TAP. Cara bergabung menjadi kreator TikTok. Oke, jadi kalau tadi ini videonya, sebenarnya ini mungkin step by step-nya ya, yang mungkin ada beberapa yang masih belum terlalu hafal apa aja yang harus dilakukan. Jadi sebenarnya sih step-stepnya hampir sama. Bedanya adalah kalau dulu teman-teman langsung copy dari TikTok Shop punya dashboard, ini kita harus mengcopy linknya satu persatu dari yang tadi ya, campaign linknya TAP khusus antara agency dengan si brandnya. Jadi step satunya sama, teman-teman masuk ke dalam TikTok Shop, kemudian menambahkan di product marketplace, gitu ya. Nah, pada saat klik di product marketplace, pasti akan muncul yang namanya ini search, gitu ya. Campaign-nya kita cari atau produknya yang kita cari. Nah, selanjutnya di sini nih. Nah, inilah yang teman-teman harus copy di produk URL. Jadi teman-teman dari biasanya kan nanti dikasih tahu ya sama agensinya atau sama kaptennya gitu ya. Ini ya produk campaign-nya. Nah, ini teman-teman copy satu, habis itu masukin ke dalam produk URL, kemudian di paste. Nah, muncullah di sini nanti. Begitu ini sudah selesai, otomatis teman-teman udah langsung mendapatkan showcase-nya, lalu ditambahkan ke dalam di add nih, showcase-nya ditambahkan dan produknya akan masuk ke dalam listingnya teman-teman semua. Gitu ya. Ini untuk step-stepnya untuk bisa mengcopy semua campaign product link yang ada di dalam TAP program. Nah, kalau misalnya dilihat seharusnya setiap
agency atau setiap brand atau setiap campaign itu pastinya nanti akan dikasih tahu nih. Kalau contoh nih di sini ada produk namanya MyCost, dia punya ada 10 produk. Maka akan muncul 10 campaign. Nah, 10 campaign inilah yang harus di-copy sama kakak-kakak creator semua untuk bisa masuk ke dalam tadi produk URL-nya. Gitu ya. Jadi satu copy pindahin ke tadi ya, ke produk ads-nya. Habis itu keluar lagi, masuk lagi dengan cara yang sama, copy lagi berikutnya dan seterusnya. Gitu ya. Nah, ini juga sama. Oke. Nah, ini mungkin saya juga perlu di-reconfirm kembali ya, Kak Selika, kita dari kami sudah mendapatkan informasi bahwa untuk campaign TAP ini saat ini sudah bisa berlaku untuk 6 bulan ya periodenya. Kalau sebelumnya kan sempat ada 3 bulan ya, saat ini yang saya tadi dapat informasi itu sudah bisa sampai ke 6 bulan. Jadi buat teman-teman para creator bisa menggunakan campaign link ini sampai di periode 6 bulan pada saat pertama kali dari pihak agensi membuat campaign tersebut. Jadi kalau misalnya kayak sekarang di bulan Januari gitu ya, otomatis itu akan berlaku di bulan Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli sampai bulan Juli gitu. Tapi kalau teman-teman baru menambahkan campaign linknya di bulan Maret contohnya, tetap aja secara periode dari campaign tersebut akan habis di akhir bulan Juli. Gitu ya. Oke. Ini kita lanjut dulu ya, Kasilikan nanti baru tanya jawab ya. Oke, sip. Ini selanjutnya tadi mengenai campaign, saat ini yang akan saya bahas adalah mengenai brief atau tadi scope of work dari campaign tersebut. Nah, biasanya setiap brand itu yang bekerja sama dengan creator pastinya akan memberikan sebuah brief atau kalau kita bilang adalah instruksi yang berisi mengenai petunjuk mengenai hal-hal yang perlu creator lakukan dalam sebuah project atau campaign tersebut. Nah, jika creator itu memiliki kerjasama dengan brand, maka biasanya sangat wajib tuh untuk mengikuti brief atau SOW yang telah diberikan oleh brand dalam mempromosikan sebuah produk dengan short video maupun di live shop. Nah, inilah yang biasanya menjadi koordinasi antara agensi dengan creator. Karena setiap produk yang mau diupload otomatis itu nanti akan dikasih tahu briefnya. Produknya apa aja yang harus dilakukan dengan produk tersebut gitu ya. Ini semuanya nanti pastinya harusnya diberikan di depan. Kemudian kalau kita bicara brief dan SOW dari setiap brand ini, maka ada hal-hal yang perlu kita perhatikan. Satu, mengenai briefnya, itu pastinya dengan adanya brief, otomatis dari teman-teman bisa dapat gambaran. Oke, kira-kira saya harus bikin kontennya seperti apa. Yang kedua, informasi-informasi detail mengenai produk tersebut pun ada di dalam brief tersebut. Plus, ini akan lebih terarah. Oke, buat kontennya kira-kira seperti apa ya? Oke, saya harus memperlihatkan mengenai detail ingredients atau detail bahasanya itu isinya apa aja sih dari produk ini, itu semuanya ada di dalam brief. Jadi teman-teman nggak perlu browsing, nggak perlu lagi lihat atau tanya kemana gitu ya untuk bisa cari tahu sebenarnya apa yang harus disampaikan di dalam konten tersebut. Plus pastinya adalah apapun itu yang diberikan oleh teman-teman, baik itu dari sisi video maupun dari sisi live shop, itu untuk menarik audiens supaya bisa membeli produk tersebut gitu ya. Nah, kemudian kalau kita bicara pentingnya brief di sini, nah yang paling penting lagi adalah gimana sih tips-tips untuk mengikuti campaign brief. Pastinya yang pertama adalah benar-benar harus memperhatikan dan mengikuti arahan yang tertera pada brief. Terus sesuaikan pengambilan video dengan brief, sesuaikan teks informasi pada saat editing. Nah, kemudian setelah udah ambil produksi, udah ngedit, yang paling penting adalah sebelum diupload perlu dicek dulu tuh semua detailnya apakah sudah masuk ke dalam konten atau belum gitu. Atau pada saat live stream, teman-teman juga harus perhatikan kalau kita bilangnya adalah pointers unique point, salingnya apa aja. Nah, itu perlu dipelajari sebelum kita lakukan live, sehingga pada saat kita live itu adalah teks atau itu adalah skrip yang bisa diucapkan ke audiensnya kita gitu.
Nah, yang pastinya kadang-kadang ini kan semua hasil dari konten maupun live stream pastinya akan diperhatikan oleh brand. Nah, ini yang kita selalu harus jaga sama-sama ya. Pastinya dari sisi agensi yang harus harus bekerja sama dengan brand, brandnya juga mau bahwa briefnya atau apapun itu yang harus dibicarakan di dalam produknya itu terdeliver dengan baik. Nah, biasanya memang brand itu sendiri bisa langsung ke agensinya bilang, oke, kayaknya buat konten yang ini harus ada perbaikan gitu, atau kita biasanya kalau udah ada perbaikan gitu otomatis kita harus kasih tahu ke kreatornya, either si konten yang sudah diupload itu harus di tag dan direvisi kembali gitu ya, atau tadi sebisa mungkin kan ekspektasinya adalah dari brief yang sudah diberikan itu semuanya aman, jadi otomatis dari pihak brand pun juga pasti akan happy melihat hasil konten maupun live streamnya dari kakak-kakak creator semua. Oke. Nah, ini contoh ya. Contoh-contoh do and don'ts pada saat kita lakukan campaign brief. Ini biasanya dari tempat kami itu pasti memberikan detail-detail tadi. Briefnya apa, kemudian apa yang boleh dan tidak boleh. Ini salah satu contohnya adalah dari produk yang MyCost gitu ya. Kita sudah sebut tuh dari awal bahwa hal yang harus dilakukan oleh creator, satu, udah pasti wajib untuk memfollow dari akunnya brand. Kemudian pada saat mengupload video itu apa aja tuh harus men-tag akunnya si brand, kemudian hashtagnya seperti apa. Dan kalau kita bicara yang tadi ya, semua SKU itu kan artinya adalah campaign yang tadi itu semuanya masuk ke dalam showcase-nya. Terus kita biasanya juga ada yang general, contohnya kasih kreativitas yang sangat luar biasa sehingga message-nya terdeliver dengan baik. Tulisan brandnya seperti apa supaya nggak salah. Kadang-kadang kan kita bisa aja bilang MyCost itu bisa jadi, kalau ini kan kita dimintanya adalah M-nya besar, Y-nya kecil gitu ya. KOS-nya kecil-kecil semua. Tapi ada juga mungkin kan kadang-kadang kita ngetiknya jadi MI. Nah, itu aja sendiri pastinya harus di-review sebelum di-upload gitu ya. Teman-teman juga harus perhatikan kualitas gambar, kualitas suara yang dihasilkan seperti apa. Dan pada saat mengupload video, otomatis harus diberikan tulisan caption yang menarik. Nah, dan biasanya nih, nah ini kadang-kadang kita juga dari setiap creator kan ada regulationnya masing-masing, tapi kalau dari brand ini bilang oke, video yang diupload jangan dihapus ya, otomatis si videonya akan stay longer di tempatnya akunnya teman-teman semua. Nah, kemudian dari sisi apa yang harus dilakukan, biasanya juga jelas nih apa yang tidak boleh dilakukan. Satu, misalnya nggak boleh hapus videonya. Yang kedua, jangan sampai penulisan atau penyebutan nama brand itu ada kesalahan gitu. Nah, juga harus diperhatikan ya supaya tadi di dalam video maupun di dalam live shop-nya itu tidak ada yang komentar mengenai sara, mungkin sexuality, politik atau hal-hal yang negatif. Karena apapun itu yang disampaikan oleh kakak-kakak creator semua itu pasti akan merepresent dari brand image-nya si produk tersebut. Gitu. Tadi soal gambar juga udah dijelaskan di depan bahwa harus jelas, jadi otomatis begitu teman-teman lihat gambarnya nggak terlalu oke, nah itu harus harus diedit sendiri gitu ya, atau kalau perlu di retake ulang. Dan pastinya dari sisi brand kepengen produknya itu tidak terhalang atau terpantul oleh cahaya. Jadi hal-hal yang seperti ini yang biasanya dari kami pasti memberikan sangat detail apa briefnya, apa yang boleh dan tidak boleh dari setiap brand itu sendiri. Gitu. Nah, ini juga ada key message dari setiap brief, dari setiap campaign. Di sini ada salah satunya contohnya sama ya, tadi kalau saya sebutkan adalah MyCost gitu ya. Di sini benar-benar direction-nya apa aja yang harus menjadi talking points-nya. Creator harus nyebutin product knowledge atau ada bahan utamanya, gimana cara pakainya. Ini semuanya pasti akan ada di dalam brief. Plus juga tadi durasi videonya berapa lama. Kemudian apa sih kira-kira mereka ini udah dikasih tahu nih, videonya itu bisa berupa misalnya contoh temanya skincare rutin, atau misalnya a day with me, atau bikin video-video yang menarik yang sebenarnya itu masih related dengan produknya. Nah, dan dari sisi brand bilang nih, sebisa mungkin tidak direkomendasi yang video joget-joget. Nah, ini kan udah clear nih, jadi otomatis
dari semua teman-teman creator itu pasti akan bisa tahu, oke kalau gitu untuk produk ini saya bikinnya tidak ada related sama joget-joget. Nah, ini semuanya pasti akan disebutkan di depan. Dan dari kami biasanya pada saat kita kasih semua brief ini, kita pun open discussion. Misalnya, oh ada yang nggak paham ini maksudnya apa ya Kak? Nah di situ tuh kita bisa diskusi dan kembali yang kita mau kan supaya tadi brand itu terhadap kontennya kakak itu sendiri sudah sesuai dengan briefnya dari brand dan ekspektasinya kan bisa menghasilkan GMV semua buat kakak-kakak creator. Nah, di sini pun juga sebenarnya ada beberapa contoh biasanya kita berikan. Contohnya ini kayak dari akunnya Kak Tasya Kamila ya. Di sini kita juga bisa suka kasih contoh, oke, setelah isi captionnya, apa aja yang mau ditulis di description-nya, itu biasanya kita pasti ada yang kita bilang namanya call to action. Nah, call to action ini secara garis besar adalah bagaimana tulisan tersebut bisa mengajak audiens itu untuk membeli produknya atau melihat atau ikut serta di dalam program yang sedang dijalankan. Nah, ini biasanya tuh kita pasti akan kasih tahu, oke, kalau misalnya kita mau ada campaign, itu nanti wajib ya ada tulisannya seperti ini. Nah, itu semuanya akan diberikan juga di dalam brief. Ini contoh ya, video ada. Ini ada juga contoh untuk call to action atau talking points dalam satu video. Aku coba play dulu ya. Apa yang kemarin pas liburan akhir tahun pada piknik? Kamu nanya. Komen dong. Nah, terus siapa yang pas piknik kemarin gak punya rantang buat bawa makanan dari rumah? Kamu nanya. Ih, kesian banget bunda mah. Ini, Poppy punya rantang 4 susun yang cakep tau. Bahan luarnya terbuat dari plastik yang gak gampang pecah. Udah gitu, cakep-cakep banget lagi warna pastelnya. Nah, buat bagian dalamnya dari stainless steel yang anti karat. Dan bisa bikin masakan tetap terjaga deh suhunya. Untuk kapasitas keseluruhannya 2800 ml ya bun. Cocok banget dibawa piknik kan? Poppy lagi baik banget nih, udah siapin potongan harga khusus video ini. Jadi buruan check out sekarang ya bunda-bunda. Oke, itu contoh satu video ya, yang semuanya dari brief mengenai do and don'ts-nya, apa yang menjadi keunggulan dari produknya, kemudian call to action-nya juga udah ada di situ, apa aja yang menjadi poin-poin dari talking points-nya itu ya, apa yang harus disampaikan itu semuanya sudah ada di dalam satu video gitu ya. Sorry, bentar, maaf, dia ke play lagi. Oke. Di sini juga ada beberapa contoh untuk review produk ya. Coba nanti saya main. Gue kayak cipok-able banget gak sih? Halo guys, temenin aku review tekstur skincare set yang lagi viral ini. Jadi ini tekstur. Ini kita video yang pertama ya. A place we've never seen him before. Watch out, watch out, watch out! Oh my God! Baru mau me time tapi ada yang sengaja bikin huru hara. Tenang, kan ada rangkaian Charming dari Scarlett yang wanginya calming dan relaxing. Nggak cuma itu, selain mampu mencerahkan suasana hatiku, rangkaian Charming dari Scarlett ini juga mampu mencerahkan kulit aku. Yuk ya Rabun, nikmati me time-mu, pakai Scarlettmu, dan buang semua stresmu. Oke, ini untuk salah satu produk review untuk beauty ya. Coba kita lihat yang makanan ya, atau
Di sini ada salah satu video untuk yang sambal viral. Kenapa? Makan sambal, jangan skip video ini. Jadi aku baru aja beli beberapa varian sambal yang lagi viral banget di TikTok. Yang pertama sambal cumi ciami. Yang ketiga sambal yang aku beli, aku paling suka sama si sambal cumi karena sambalnya bener-bener seger, terus nggak bau kaleng, dan juga yang paling penting cumi itu banyak banget. Tapi sayangnya ini kepedesan banget di aku. Next ada sambal tuna asap. Nah, karena aku nggak terlalu suka sama ikan, jadi aku nggak terlalu suka sama yang ini. Tapi untung aja papa aku suka makan ikan, jadi yang makan sambal ini tuh papaku. Aromanya mirip-mirip kayak sarden kaleng, tapi sambalnya seger banget kok, dan daging ikan tunanya juga banyak pol, jadi ini nggak pelit sama sekali. Dan terakhir ada sambal cakalang candu. Yang ini aku lumayan suka walaupun aku nggak suka makan ikan, karena sambal yang ini tuh tekstur ikannya dibikin agak kering kayak gini, jadi beda dari dua sambal sebelumnya yang kayak basah gitu kan. Pokoknya yang suka makan sambal, yang suka makan pedas-pedas, kalian wajib banget cobain sambal ini. Yang mau beli langsung klik keranjang kuning. Oke, kira-kira demikian untuk contoh-contoh video ya, yang biasa juga pastinya kan kalau kakak-kakak kreator sudah menjalani gitu ya beberapa konten ataupun live shop gitu di dengan produk-produk tertentu gitu. Jadi semoga tips-tips yang tadi bisa membantu kakak-kakak semuanya. Apabila ada pertanyaan atau saya kembalikan dulu untuk ke Kak Silika. Oke, thank you Kak Indri untuk materinya. Nah, teman-teman, karena kita masih ada waktu sekitar 15 menitan lagi, boleh nih teman-teman yang mau ada pertanyaan, silakan ditanyakan di kolom chat. Tapi seperti yang aku bilang ya teman-teman, untuk workshop siang hari ini, pertanyaan yang akan dijawab itu seputar TAP aja. Jadi kalau di luar TAP, mohon maaf belum bisa dijawab di workshop ini. Nah, ini untuk tanya jawabnya akan aku bantu ya, jadi selang-seling gitu. Nah, thank you teman-teman yang punya pertanyaan boleh langsung tanyain ya di kolom chat. Nih aku sambil scrolling dulu nih dari atas. Kayak tadi udah ada beberapa pertanyaan. Ini aku dari yang aku lihat dulu, tadi ada pertanyaan, Kak, kalau link campaign expired, apa otomatis link yang sudah ada di VT berubah jadi link open affiliate? Nah, jadi kalau misalkan link yang campaign atau link TAP campaign-nya sudah expired, kalau kakak bikin VT itu nanti otomatis penontonnya nggak bisa check out ataupun keranjang kuningnya nggak ada. Dan tapi itu ada notifikasinya kan. Jadi seperti yang tadi video udah ditampilin nih sama Kak Indri, kalau misalkan linknya udah expired itu nanti akan ada notifikasinya seperti itu ya. Jadi nggak otomatis berubah ke open affiliate gitu. Oke. Kita lanjut lagi ya. Kita cek-cek lagi nih pertanyaan Kak Indri. Kalau mau juga ada jawab pertanyaan boleh ya Kak nih. Kita lihat-lihat aja di kolom chat. Boleh. Kayak gimana cara daftar TAP? Untuk jadi kreator TAP, teman-teman tadi caranya sebenarnya udah disampaikan sama Kak Indri. Jadi teman-teman ya tuh udah dikirim juga informasinya tuh sama Kak Debra. Kalau teman-teman mau daftar sebagai kreator TAP khususnya untuk HK nih, ada di sini linknya ya. Cara ikut TAP bagaimana? Apakah ada minimal followers? Nah, tiap TAP itu punya ketentuan beda-beda nih Kak. Ada yang dilihat minimal followers seberapa gitu. Nah, kalau misalkan dari HK sendiri gimana nih Kak? Oke, kalau dari sisi HK sendiri sih sebenarnya untuk program TAP semua creators yang mau join itu bisa tinggal daftar di link yang tadi gitu ya. Nah, biasanya nanti kita yang akan melihat, tadi kan kadang-kadang setiap brand itu punya beberapa persyaratan. Jadi kalau misalnya contoh ada satu brand yang tidak punya persyaratan apapun, itu biasanya kita pasti akan share tuh ke seluruh member. Oke, ini ada brand kategori beauty atau home living gitu ya. Siapa yang mau join untuk campaign tersebut silahkan register. Nah dari situ nanti teman-teman yang melakukan registration langsung kita kirimkan juga untuk campaign linknya. Tapi kalau memang ada brand, karena kadang-kadang brand suka ada juga ya Kak, misalnya contoh, oh minta minimum followersnya berapa, nah itu pun kita pasti informasikan. Jadi misalnya di dalam apa namanya kelompok ini kita akan kasih tahu, misalnya ada brand
beauty, biasanya yang suka ada minimumnya dan ada requirement tertentu, misalnya beauty produknya apa, kemudian dia hanya minta untuk yang misalnya 5.000 followers, itu pun kita harus informasikan di awal. Or ada satu lagi di open, tapi dari brandnya bilang nanti kita seleksi ya gitu. Kalau nanti kita seleksi pun juga kita akan sampaikan. Jadi semua informasi itu udah pasti clear, kita sampaikan dulu di depan supaya nanti takutnya kan kadang-kadang pada bilang, wah ini PHP nih udah daftar tapi nggak ada feedbacknya. Nah yang kayak gitu-gitu kita selalu informasikan dulu di depan gitu. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman. Tuh udah di-share lagi untuk linknya. Jadi nggak selalu ada minimal followers. Jadi tergantung dari permintaan seller ataupun brand dan juga TAP-nya itu tersendiri gitu. Jadi kalau teman-teman masih baru dan pengen coba, silakan daftar aja, nggak apa-apa teman-teman, nggak usah takut duluan ya. Kita coba jawab-jawab lagi nih ya. Aku udah daftar, Kak. Nggak tahu lolos apa enggaknya. Nanti teman-teman kalau udah daftar, ditunggu aja ya, Kak. Nanti kalau misalkan lolos akan dihubungi ya. Iya, thank you yang sudah daftar. Dan kayaknya tadi Kak Silika banyak sekali yang menanyakan mengenai kalau kampanyenya sudah expired, apakah linknya itu langsung hilang? Mungkin. Oke, tadi sebenarnya aku udah jawab sedikit Kak tadi di awal pertama. Yang pertanyaan pertama, jadi kalau misalkan linknya udah expired itu, kalau teman-teman bikin VT kan ya, jadi kalau linknya udah expired, bikin VT, itu nggak otomatis jadi open affiliate ya teman-teman, tapi produknya itu nggak bisa di check out kalau linknya sudah expired. Nah, jadi nanti teman-teman kreator, kayak tadi videonya udah ditampilin sama Kak Indri, kalau linknya expired itu pasti akan ada notifikasinya, jadi produknya nggak bisa di check out. Seperti itu. Jadi nggak otomatis berubah jadi open affiliate ya teman-teman. Oke, untuk daftarnya ada di link yang udah di-share ya, di atas teman-teman scrolling aja tuh, nanti di-share lagi. Oke, yuk teman-teman yang masih ada pertanyaan, masih boleh nih kita tanya sebentar lagi. Nah, TAP itu TikTok Shop Affiliate Partner ya, Kak? Ya mungkin bantunya adalah kalau TAP itu adalah sebenarnya programnya ya, Kak Silika ya. Oh ya nih Kak, juga mungkin banyak yang sering jadi pertanyaan kreator itu kan adalah kayak, aku nih kategori fashion Kak, aku kategori home living Kak. Kalau dari HK sendiri itu, apakah ada kategori kreator tertentu apa gimana nih Kak? Oke, kalau bicara dari kita kategori produknya sendiri, sebenarnya dari HK itu kita punya kategori produk home living, fashion, beauty, gitu. Ini yang tiga ini yang kita saat ini sudah jalankan, tapi ke depannya kita juga lagi engage sama beberapa brand yang related sama elektronik dan juga related sama hobi. Contoh, karena sekarang sendiri kita lihat banyak creator yang suka dengan pets gitu ya, misalnya piara kucing apa segala macam. Nah, ini udah beberapa brand dari yang related dengan kucing atau mungkin anjing itu sudah datang ke kita untuk bisa dipromosikan juga. Gitu Kak. Oke, tuh teman-teman. Jadi ada beberapa kategori ya. Jadi kalau teman-teman merasa cocok nih, silakan boleh langsung daftar aja. Ini tadi aku lihat lagi ada pertanyaan, kalau seller mau jual produk via program TAP ini gimana caranya? Sebenarnya untuk workshop siang hari ini itu adalah untuk kreator Kak. Jadi kalau seller itu ya tinggal ada portalnya sendiri, ada jalurnya sendiri, itu tinggal daftar aja ke campaign-nya gitu. Tapi kalau untuk yang sekarang nih kita sebenarnya khusus untuk kreator gitu ya. Oke. Aku sembari baca-baca lagi. Oh ya, sebelum kita lanjut jawab pertanyaan, aku mau minta tolong nih untuk teman-teman kreator yang udah hadir di sini untuk isi feedback form sebentar sebelum kita lanjut lagi. Linknya akan aku kirimkan di kolom chat. Nah, itu udah aku kirim. Jadi untuk teman-teman kreator yang udah hadir di workshop siang hari ini, boleh dong kita isi dulu feedback formnya karena
biar kita tahu nih ke depannya teman-teman kreator mau bahas tentang apa lagi sih, topik apa lagi sih seputar TikTok Shop Affiliate Partner. Diisi sekarang ya teman-teman. Kalau misalkan udah, nanti boleh jawab udah di kolom chat. Bilang udah, itu aku kirim lagi ya linknya. Boleh diisi dulu ya teman-teman. Yuk diisi dulu yuk. Oke, sembari nunggu teman-teman kreator ngisi, aku jawabin lagi nih. Aku lihat-lihat lagi kolom chatnya. Mungkin Kak Silika boleh juga bantu jawab. Ini ada beberapa pertanyaan yang kalau kreatornya sudah masuk di agensi, apakah boleh join dengan kampanyenya TAP? Gimana Kak? Mohon maaf tadi kayaknya sinyalnya agak ini putus-putus. Tadi aku lihat ada beberapa pertanyaan. Kalau pertanyaan dari creator ada kalau sudah masuk ke dalam agensi, apakah bisa masuk juga ke programnya TAP? Oh, oke. Kalau misalkan agensi yang dimaksud itu adalah TAP gitu, TAP agensi TAP ya, maksudnya. Jadi udah join TAP, mau join TAP lain gitu. Gini ya, maksud pertanyaan gitu nggak sih? Ada yang pertanyaannya yang udah masuk di MCN, ada yang pertanyaannya masuknya di TAP agensi lain. Oke, kalau teman-teman udah join MCN boleh join TAP, tapi kalau teman-teman udah fokus ke udah join satu TAP nih, nah itu teman-teman sesuaikan aja sama kebutuhan ataupun kategori teman-teman. Jadi jangan sampai bentrok gitu ya, seperti itu. Udah oke, thank you teman-teman yang udah isi. Yang lain yang belum isi, yuk kita isi lagi. Nah, tuh kalau misalkan teman-teman mau bahas topik menarik lagi tentang mungkin lebih seputar tentang konten gitu, gimana cara bikin konten yang baik, terus juga mungkin gimana nih cara promosiin produk yang lebih menarik lagi, nanti bisa kita bahas di workshop selanjutnya gitu. Jadi diisi dulu ya feedback formnya gitu. Dan untuk teman-teman yang mau tertarik join sebagai kreator TikTok Shop Affiliate Partner khususnya untuk di HK, teman-teman silakan tadi klik pendaftarannya ya, link pendaftarannya. Oke, makasih ya teman-teman yang udah isi. Oke, mungkin karena ini kita udah mau selesai, boleh deh 1 atau 2 pertanyaan lagi aku jawabin ya. Mana link pendaftarannya? Kayaknya linknya tenggelam Kak, boleh minta tolong dikirim lagi nggak? Oke, makasih Kak. Nah, kita naikkan lagi Kak. Ya nih. Oke, ini nanti dikirim lagi ya teman-teman linknya. Oke, kalau gitu mungkin dari Kak Indri nih sebelum kita tutup workshop siang hari ini, mungkin mau ada closing statement atau apa gitu yang mau disampaikan ke kreator? Oke, boleh. Jadi kalau kita bicara closing statement, jadi kalau saya melihat gitu ya perkembangannya para creator, satu sekarang creator ini semakin kreatif gitu ya, dan pastinya dari creator pasti membutuhkan produk-produk yang cukup sesuai dengan, atau bukan cukup ya, harus sesuai dengan personality-nya. Jadi tadi kalau bicara closing statement-nya dari sisi saya, pastinya tadi dari sisi HK kami menyediakan berbagai macam bentuk kategori produk. Dan kalau mau tahu produknya seperti apa aja, silahkan boleh tadi ya daftar di dalam linknya. Kemudian nanti kita akan berdiskusi, karena kita memang benar banyak sekali brand yang bekerja sama, dan pasti itu sangat bermanfaat buat teman-teman creator. Karena kembali pastikan yang mau dicari tadi ya bisnisnya, berapa sih komisinya, dan otomatis kita juga bisa memberikan komisi yang menarik, plus tadi program-program yang menarik juga untuk member-member kita. Seperti itu Kak. Jadi ayo bergabung, dan kalau mau banyak mendapatkan pelatihan yang lain pun juga dari kami juga bisa mendeliver beberapa pelatihan bersama. Seperti itu, Kak. Oke, Kak. Teman-teman tuh tadi udah disampaikan ya sama Kak Indri. Jadi kalau teman-teman
pengen gabung sebagai kreator affiliate partner HK dengan segala keuntungan dan juga yang tadi udah disampaikan sama Kak Indri, boleh langsung klik linknya yang udah dikirim di kolom chat lagi ya berulang kali, dan jangan lupa juga untuk mengisi feedback form yang udah dikirimkan linknya juga. Oke, karena kayaknya kita udah kurang lebih hampir sejam nih untuk workshop siang hari ini, kayak boleh kita tutup dulu. Aku ucapin terima kasih banyak untuk dari tim HK yang sudah menyempatkan waktunya juga nih untuk isi workshop pada siang hari ini, khususnya untuk Kak Debra, Kak Indri, dan juga tim HK lainnya. Semoga apa yang tadi udah disampaikan sama Kak Indri bisa bermanfaat nih ya untuk teman-teman kreator sekalian, dan tentunya juga terima kasih banyak untuk teman-teman kreator yang udah gabung workshop siang hari ini. Jangan lupa selalu dipantengin kalau ada informasi tentang workshop, selalu gabung karena kalian nanti bakalan dapat informasi-informasi menarik dan juga tips and trick nih. Jadi bisa nambah ilmu baru. Oke, kalau gitu mungkin bisa aku sudahin ya Kak ya workshop pada siang hari ini. Terima kasih banyak ya teman-teman yang sudah gabung, yang belum isi linknya silakan diisi, dan kita semoga bisa ketemu di lain kesempatan ya. Terima kasih banyak semuanya. Terima banyak kasih semuanya. Semangat belajarnya terus. Semangat belajar Semoga kembali. makin cuan. Iya, cuan. Oke, terima kasih teman-teman. Aku izin untuk end meetingnya ya, end Zoom-nya ya. Dadah Oke, thank you Kak. Thank you semuanya.